Tuhan kita bukan cuma berkuasa atas langit, tapi bumi juga. He's the Lord of all the earth. Ketika dia memberikan petunjuk dan perintah kepada Elia untuk kembali ke Damsyik. Pada saat itu apa yang bisa lakukan? Aneh sekali. Aram itu negara yang sangat kuat, kerajaan yang sangat kuat dan musuh besar Israel. Dan saat itu diperintah oleh Ben-Hadad, Raja Aram yang sangat berkuasa. Kita tahu beberapa kali saudaraku, Elisa berurusan dengan Ben-Hadad. Dan tentu saja sebelumnya juga raja-raja yang lain. Dan saudaraku pada saat itu dia sampai ke sana. Dan saudara ini Elisha ya yang sampai sana. Ben-Hadad sedang sakit. Dan dia minta tolong mau bertanya kepada Nabi Tuhan. Sebetulnya yang punya kuasa itu bukan ya dewa-dewa yang dia sembah, tetapi Tuhan sendiri. Karena ini Ben-Hadad, putra daripada Hadad. Ini adalah satu panggilan seperti Firaun atau Kaisar begitu ya. Dan dewanya tidak bisa menjawab kan, punya mulut tidak bisa bicara. Dia mengutus seorang hamba bernama Hazael. Perhatikan saudaraku, Hazael tidak disebutkan putranya siapa. Di dalam catatan sejarah dia dikatakan he's the son of nobody. Dia adalah anak daripada orang yang tidak penting. He's a son of nobody. Bayangkan saudaraku, kita tahu penjahat yang digantikan Yesus namanya menarik sekali. Namanya adalah Yesus Barabas. Bahasa Arab Yeshua Baraba. Baraba itu adalah putra dari seorang ayah. Dengan jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa ibunya nggak tahu siapa yang menghamili dia. Kita bisa ambil kesimpulan sendiri. Dan Hazael ini saudaraku, Tuhan yang tetapkan akan jadi raja. Disuruh ambil persembahan, semua barang yang terbaik daripada Aram. Dan persembahannya itu diangkut oleh 40 camel, onta. Bukan keledai saudara, onta. Berarti banyak sekali persembahannya. Cuma untuk tanya apakah aku sembuh dari penyakit ini. Dan ketika Elisha ketemu dengan Hazael, perintah Tuhan adalah mengurapi Hazael menjadi raja. Dan pada saat itu dia berkata, sampaikan pada tuanmu, dia akan sembuh, tetapi dia akan mati. Saudara, itu kan paradoks ya, sembuh tapi akan mati. Berarti bisa juga mati tanpa penyakit. Tetapi kemudian dia menatap Hazael lama, kemudian dia menangis saudaraku. Elisha menangis. Dan ditanyakan, apa yang terjadi pada Tuhan? Aku tahu bahwa Tuhan akan jadikan engkau raja. Tetapi engkau akan sangat sadis. Engkau sangat kejam. Engkau akan membakar kota-kota Israel. Akan membunuh teruna-terunanya. Wanita-wanitanya kau perkosa. Dan yang hamil kau belah untuk dia ambil. Bayinya dilemparkan ke bukit batu. Siapakah aku? Aku cuma seekor anjing. Saudaraku, dia sadar karena terlalu lama tidak punya yaitu kebangsawanan saudara. No noble birth ya. Maka saudaraku, Tuhan bisa angkat siapa saja. Dan Hazael pulang dan memberitahu tuannya. Nabi berkata, Tuhanku akan sembuh. Tapi besoknya diambil cuma anduk. Dicelup dalam air, tutupkan mukanya. Dan dia game over saudaraku. Dan Hazael menjadi raja. Aneh sekali, seorang pembunuh, seorang nobody bisa jadi raja. Tuhan itu tahu apa yang terjadi di depan sebelum semuanya terjadi. Jadi jangan khawatir soal apapun yang akan terjadi, akan bangkit Hazael. Tapi God is still on the throne. Karena itu pada saat ini kita melihat, kalau orang tidak punya bapak seperti Hazael, dia akan jadi sangat kejam sekali. Karena saudaraku, dia tidak punya contoh bagaimana hidup. Dia tidak menjadi contoh, kan terlalu banyak dihina orang, dia membalasnya pada orang lain. Pastikan saudara punya bapak rohani, bapak jasmani yang baik, dan bapak surgawi. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita saudara, pagi ini kita ibadah di tempat ini yang kedua kali. Dan saya percaya semua karena Tuhan, amin. Mari bangkit berdiri saudara. Kita mau siapkan hati kita pagi ini, kita mau memuji, menyembah Dia. Percaya bahwa sepanjang minggu ini Tuhan buat sesuatu yang besar atas hidup kita saudara, amin. Amin saudara. Beri salam yuk kiri kanan, katakan Tuhanku hebat, haleluya. Tuhanku hebat. Wow. Dia mengerjakan yang terbaik buat kita sampai pagi ini saudara. Haleluya, mari kita berdoa.
Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kalau kami ada pagi ini kami tahu Tuhan yang hebat itu ada bersama dengan kami. Dan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Pagi ini kami mau merayakan. Kami mau bersuka cita bersorak-sorai. Buat apa yang Tuhan sudah buat atas hidup kami sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang bulan yang lalu sampai dengan pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Janji-Mu berkata Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Dan Engkau yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami sungguh bersuka cita pagi ini. Dan kami mau bersorak-sorai, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Biar Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini saudara. Haleluya. Oh, mari bersorak-sorai buat kebaikannya pagi ini. Bangkitlah dan berkata
yang terjadi dalam hidup kami. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib itu ada bersama dengan kami. Pagi ini bahwa kami terus boleh menikmati Engkau Tuhan. Bahwa kami boleh memuji, menyembah dan menikmati Engkau Pak. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
mari dengan iman katakan. Kemenangan terjadi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku yakin, amin. Amin Tuhan. Ku rasa, amin. Haleluya Tuhan, amin. Kami tahu kemenangan ada bersama kami pagi ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang terbaik. Yakin bersama kita di sini. Kemenangan
hanya ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, saat terjadi sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya. Iman kami berkata, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Iman kami berkata, Tuhan menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kami. Kami tak melihat, tapi kami percaya bahwa kami sedang mengalami terobosan daripada Tuhan. Kami sedang mengalami jawaban-jawaban doa. Kami sedang mengalami pemulihan demi pemulihan. Kami sedang mengalami kesembuhan. Berfirmanlah, terus teguhkan iman kami Tuhan. Celikan mata rohani kami, bukakan telinga rohani kami, hati pikiran kami. Kami taklukkan di bawah kuasa otoritas firman-Mu. Berfirmanlah dan nyatakan segala perkara. Berfirmanlah supaya kami mengenal jalan-jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu kembali Bapak Ibu Saudara. Nah, minggu ini kita belajar tentang, atau bulan ini temanya adalah Leading as Influencer in My Family. Jadi kita menjadi pemimpin yang mempengaruhi, yang dimulai dari kehidupan atau dalam keluarga kita. Nah, sebelum saya meneruskan bahwa kita harus membangun pengetahuan kita harus membangun kehidupan rohani kita. Nah, saya bukan mau mempromosi jual buku, tetapi ada beberapa buku di depan. Kita memang gereja kita itu berbicara tentang kingdom theology, lalu kemudian berbicara tentang All Saints Arise, bahwa semua orang percaya harus melayani Tuhan dalam kerajaan Allah. Dan seri daripada Kingdom Theology berikutnya adalah Ekonomi Kerajaan Allah. Bagaimana kita mengeluarkan seluruh potensi-potensi kehidupan yang Tuhan berikan, supaya kita bisa menikmati kelimpahan demi kelimpahan yang Tuhan janjikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, buku-buku ini Bapak Ibu bisa dapatkan di depan. Buku-buku ini sangat baik karena yang tulis Pak Jonathan dan saya. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang iman yang diwariskan. Pagi ini saya bicara tentang iman yang diwariskan atau iman yang diteruskan. Ya. Diwariskan berarti diteruskan. Dari mana? Dari orang ke orang, dari generasi kepada generasi. Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 4-5. Ayat ini yang mendasari selama sebulan ini berbicara begini. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ini berbicara tentang seorang kepala keluarga, seorang pemimpin. Ayat ini bicara tentang pemimpin dalam rumah tangga. Tapi kita tahu, kita mengerti bahwa ada jenjang otoritas daripada kepemimpinan itu. Dan ada kepemimpinan secara organisasi, kepemimpinan bangsa, kepemimpinan organisasi, kepemimpinan gereja, ada kepemimpinan dalam keluarga atau dalam kelompok.
tapi juga ada kepemimpinan atas diri kita sendiri, betul kan? Nah, tapi semua ini dimulai dari mana? Kepemimpinan dimulai dari rumah dengan menjadi teladan dalam iman dan mendidik anak cucunya dalam kebenaran. Jadi semuanya berproses dari rumah. Ya, kita harus memperkuat rumah tangga kita. Back to home, ini basicnya. Dan lembaga rumah tangga, lembaga pernikahan ini dibangun oleh Tuhan. Dan disinilah dasar itu, dasar kepemimpinan, dasar untuk menjadi berkat, semuanya di sini. Pembentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dimulai dari keluarga. Makanya firman Tuhan katakan, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena memberikan keteladanan. Oke. Nah, keteladanan dalam apa? Dalam iman. Kita kenal, kita mengerti definisi iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 menyatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman adalah dasar, the foundation, basic. Dasar dari apa? Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kehidupan yang baik, betul kan? Apalagi damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, limpah materi, betul kan? Banyak uang, harta melimpah, mobil banyak, itu bento. Iya. Tapi kita seringkali mengharapkan demikian kan. Tetapi lebih daripada itu, kita mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Dari mana kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik? Dari dunia. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan. Dari mana? Dari Yesus. Itu pasti. Amin. Dari Yesus. Jadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan itu adalah Yesus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat masa depan kita, betul kan? Kita tidak bisa melihat. Tetapi kita percaya bahwa kita akan menuju ke sana. Bapak Ibu mau masa depan yang baik, masa depan yang cerah, betul kan? Amin. Semuanya ada di dalam siapa? Dalam Yesus. Tidak ada di tempat yang lain. Tidak ada dalam pribadi yang lain. Jadi bukti itu ada Yesus Kristus. Jadi iman sebenarnya berbicara tentang Yesus Kristus. Iman berbicara tentang pernyataan pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari sejarah demi sejarah, dari masa demi masa, makanya ayat ini berkata, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ada kesaksian turun-temurun. Saya percaya bahwa Alkitab tidak diperuntukkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan. Berapa umur bumi? Apakah ada kehidupan yang lain di alam semesta? Apakah ada UFO? Apakah ada dinosaurus? Bukan itu.
Alkitab ditulis tidak ditujukan untuk menjawab ilmu pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan. Tapi Alkitab adalah sumber pengetahuan. Amin. Nah, tetapi Alkitab diperuntukkan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Setiap penulis yang diberikan ilham oleh Tuhan untuk menuliskan surat demi surat yang ada di dalam Alkitab, itu merupakan laporan tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan pada masa mereka. Lalu kemudian laporan-laporan ini dikumpulkan dan diyakini sebagai tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dalam proses kanonisasi, sehingga kita bisa melihat Alkitab kita ada 66 kitab di dalamnya. Amin. Dan kita yakini dengan iman kita bahwa Alkitab itu berbicara tentang raja dan kerajaannya. Alkitab itu berbicara tentang perjanjian Allah terhadap umatnya. Alkitab itu berbicara tentang tujuan-tujuan Allah dalam kehidupan kita orang percaya. Alkitab dimaksudkan untuk itu. Karena itu, ayat yang ketiga berkata, karena iman kita mengerti. Kenapa kita bisa mengerti? Karena ada kesaksian turun-temurun yang dituliskan. Betul kan? Kita tidak tahu bagaimana dunia ini tercipta. Ilmu pengetahuan berkata dari teori Big Bang. Tetapi yang menyebabkan segala sesuatu ada, pasti ada sumbernya. Pasti ada penyebabnya. Ada akibat, pasti ada sebabnya. Siapa yang menyebabkan semuanya? Alkitab memberikan jawaban. Pada mulanya Allah. Amin. Dari situ kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat hari-hari ini telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita menikmati hari ini karena ada hari-hari sebelumnya. Kita menikmati hari ini karena ada penciptaan yang Tuhan kerjakan. Amin. Dari mana itu semua? Dari kesaksian iman yang diturunkan turun-temurun. Nah, kalau kita bicara tentang makna iman, tadi definisi iman, makna iman. Makna iman itu berbicara percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar. Kita percaya, kita menerima, kita belum melihat, tapi kita yakin. Kita berharap, tapi kita percaya sungguh-sungguh. Kita tidak melihat Yesus, betul kan? Ada yang sudah melihat Tuhan Yesus secara pribadi. Yesus menampakkan diri di hadapan kita. Tapi kita percaya kan? Amin. Kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran ilahi ada. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, Alkitab itu. Makna iman juga berbicara tentang mengandalkan atau mempercayakan diri kepada Tuhan. Iman berarti berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Iman berarti percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memang punya kekuatan, mungkin. Kita punya kuasa, iya. Kita punya hikmat, intelijensia, benar. Kita punya keuangan yang banyak, puji Tuhan. Tetapi lebih daripada semua itu, firman Tuhan katakan, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Amin. Iman berarti kita mengandalkan Tuhan.
Kita mungkin dalam situasi yang terpuruk hari-hari ini. Tapi kita percaya bahwa tangan kita dipegang oleh Tuhan. Ini iman. Kita mengandalkan Tuhan. Iman juga berbicara tentang kesetiaan. Faithful. Dalam kesetiaan ada unsur kepercayaan. Amin. Dalam kesetiaan ada unsur kepercayaan. Saya ingat ada film dulu-dulu di TVRI. Little Missy. Dalam cinta ada kepercayaan. Ada seorang penunggang kuda, lalu bawa bunga ros, lalu kemudian dia taruh di air mancur, di situ lalu kekasihnya datang ambil dan dia baca. Dalam cinta ada kepercayaan. Haleluya. Kenapa? Karena saya suka nonton film itu tiap hari Minggu siang. TVRI. Setelah Ria Jenaka. Setelah apa? Safari. Ya. Nah, tidak ada yang lain. Ya. Film itu. Jadi iman itu berbicara tentang kesetiaan. Faithful. Faith kalau kita ya secara main-main. Faithful. Iman full apa? Penuh. Iman yang penuh. Kesetiaan berarti iman yang penuh. Itu aja. Simpelnya. Ya. Nah, iman juga berbicara tentang ketaatan. Taat. Tuhan menyuruh Abram, pergi keluar dari negerimu. Kemana Tuhan? Pokoknya keluar saja. Abraham taat. Abraham percaya. Kemanapun dia pergi, pasti penyertaan Tuhan terjadi. Dan firman Tuhan katakan, Kejadian 12, Abraham itu diberkati Tuhan. Kian lama, kian bertambah kaya, kata firman Tuhan. Dia taat. Dia belum melihat, tapi dia taat melangkah. Itu iman. Kita biasanya mengenakan iman, melihat dulu baru percaya. Firman Tuhan katakan, percaya lebih baik daripada melihat. Percaya dulu, yakin dulu, baru Tuhan akan menyatakannya kepada kita. Ini makna iman. Ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang harusnya kita teladankan kepada generasi selanjutnya. Ini yang harusnya kita teruskan kepada orang lain. Nah, iman itu diwariskan melalui kesaksian. Kita baca tadi Ibrani pasal 1 ayat yang ke-2. Oleh karena kesaksian untuk nenek moyang kita diteruskan turun-temurun. Diwariskan melalui kesaksian lewat apa? Perkataan dan perbuatan. Korintus berkata, aku percaya maka aku berkata-kata. Yakobus mengatakan, iman itu akan sempurna kalau dilakukan, dikerjakan, diperbuat. Perbuatan kita akan menyempurnakan iman kita. Coba kita lihat contoh-contohnya. Iman Adam diwariskan kepada anak cucunya. Betul kan? Siapa anak Adam? Kain, Habel. Habel meninggal, ganti Set. Kain pergi meninggalkan Adam. Sisa Set. Set kemudian menurunkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Kita kenal keturunan Set yang namanya Henok. Siapa Henok ini? Tahu Henok? Oh, itu tetangga saya. Ya, puji Tuhan. Henok ini yang diangkat oleh Tuhan, betul kan?
ada Metusala, ada Nuh. Dari mana mereka bisa mempunyai pengetahuan tentang Tuhan? Dari cerita Adam turun kepada Set. Adam bercerita kepada anak-anak Set, cucunya. Set menceritakan apa yang diceritakan oleh Adam kepada anaknya. Terus anaknya Set punya anak lagi. Berarti ini namanya buyutnya Adam. Adam bercerita kepada anaknya, kepada cucunya, kepada buyutnya. Set menceritakan apa yang diceritakan oleh Adam kepada anaknya, kepada cucunya. Terus cucunya atau buyutnya Adam atau cucunya Set ini beranak lagi. Ini kan kisah turun temurun. Tradisi orang Ibrani adalah tradisi bercerita. Sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal, mengetahui bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kita tidak tahu kan hari ini. Tapi karena ada iman yang diturunkan, diteruskan. Berapa lama Adam hidup? Ya, berapa lama Adam hidup? Kita tidak tahu Adam hidup waktu di Taman Eden kan. Tapi kita tahu Adam setelah keluar dari Taman Eden berapa lama dia hidup? 930 tahun. Adam itu diperkirakan meninggal sebelum air bah. Kebanggaan seorang opa adalah bercerita tentang apa yang dia ketahui. Betul kan? Opa itu suka bercerita. Opa itu suka mengulang-ulang. Makanya kadang-kadang cucunya bosan dengan opanya karena dengar cerita yang berulang-ulang. Tapi itu kebiasaan seorang opa. Turun-temurun. Sehingga paling tidak melekat dalam pikiran mereka. Karena mereka mendengar. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Betul kan? Lalu apa lagi? Iman Abraham. Jadi Adam mewariskan imannya bahkan sampai kepada Abraham. Abraham meneruskan imannya kepada siapa? Ishak. Lalu Ishak meneruskan kepada Yakub dan kemudian kepada 12 suku Israel. Sampai hari ini. Lalu apa? Iman Musa. Tapi kan Musa dirawat. Musa anaknya Potifar kan. Anaknya Firaun kan. Ya. Tapi kan waktu Musa diarungkan itu, dia terdampar dan ditemukan oleh putri Firaun. Lalu kemudian apa yang terjadi? Putri Firaun mencari orang yang bisa, mencari seorang ibu yang bisa mengasuh dan memberikan susu kepada Musa. Kakaknya Musa pada waktu itu langsung berkata, ada saya kenal. Siapa? Ternyata itu papa mamanya Musa. Siapa papa mamanya Musa? Kemarin di generasi saya juga bertanya, siapa papa mamanya Musa? Iya papa Musa, mama Musa. Amran dan Yokebed. Ya, mereka mengajarkan iman mereka kepada Tuhan. Waktu Musa masih dirawat oleh mereka. Sehingga Musa tahu bahwa dia terlahir untuk satu tujuan. Membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Siapa lagi? Iman Yosua. Iman Yosua diwariskan kepada seluruh isi rumahnya. Tetapi aku dan seisi rumahku. Pada waktu itu dalam pidato terakhirnya. Yosua berkata, pada hari ini, peliharalah iman yang tulus ikhlas itu. Kalau kamu mau memilih, silakan pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada Allah yang disembah oleh seberang sungai di mana kau berada dulu. Atau kepada Allah orang Amori di mana di tanahnya yang kamu diami pada hari ini. Tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Tapi Yosua berkata,
aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa lagi? Saya percaya bahwa KTP kita memang Kristen. Tapi kita tidak serta-merta jadi orang Kristen. Betul kan? Kenapa kita bisa jadi orang Kristen? Karena orang tua kita Kristen. Kenapa orang tua kita Kristen? Karena opa oma kita Kristen. Makanya saya jadi Kristen. KTP, kekristenan di KTP bisa diturunkan. Iya kan? Tetapi iman itu diteladankan. Kita ada di sini karena ada orang tua kita yang mendidik kita. Yang tiap hari Minggu berkata, ayo bangun pergi ke gereja. Betul kan? Dulu ada saya, ayo baca Alkitab. Ayo berdoa, doa Bapa kami. Doa, ayo baca Alkitab. Mungkin kita seperti itu. Tapi saya kan ada di sini karena saya, orang tua saya bukan Kristen. Mungkin ada teman-temanmu, mungkin ada pemimpinmu, mungkin ada pembinamu yang meneruskan iman itu kepadamu sehingga engkau mengenal Yesus Kristus Tuhan. Iman ini diwariskan, iman diteruskan turun-temurun. Nah, iman seperti apa yang harus diwariskan? 2 Timotius 1 ayat 4 sampai 5. Iman apa yang harus diwariskan? Bukan iman KTP. Ya. Orang bisa punya KTP Kristen, tapi gaya hidupnya bukan Kristen. Iman apa yang perlu diwariskan? Paulus menuliskan surat kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 4 sampai yang kelima. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Siapa Timotius ini? Timotius sudah dianggap anak oleh Paulus. Ya, anak rohaninya. Tetapi apa yang menarik dari diri Timotius ini? Paulus menuliskan begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman apa? Yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Ada di sini yang namanya Lois? Oh, tidak ada, puji Tuhan. Iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois. Lalu kemudian di dalam ibumu Yunike. Lalu yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Iman apa? Iman yang tulus ikhlas yang diberikan contoh oleh neneknya Timotius, Lois. Lois memberikan keteladanan kepada Yunike anaknya. Yunike memberikan keteladanan kepada Timotius. Iman yang tulus ikhlas. Iman ini yang harus diwariskan. Apakah iman yang tulus ikhlas itu? Ini pertanyaannya. Apakah iman yang tulus ikhlas itu? Dalam perjanjian lama iman yang tulus ikhlas dalam Yosua pasal yang ke-24 itu memakai kata sincerity. Ya, perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu memakai kata the unfeigned. Ya. Apa artinya ini? Dalam perjanjian lama iman yang tulus ikhlas itu dalam bahasa Ibraninya memakai kata tamim. Apa artinya tamim? Katakan tamim. Tamim itu berarti lengkap, utuh, tanpa celah, berintegritas.
Ya, the sincerity atau integrity. Atau seluruhnya sesuai dengan apa? Kebenaran dan fakta. Jadi iman yang penuh, iman yang lengkap, bahkan dikatakan iman yang finish, yang selesai. Berarti iman yang sepenuhnya mendasari kepada pribadi Yesus Kristus. Yang tidak ragu. Dalam bahasa Yunani itu memakai kata anupokritos. Iman yang tidak berpura-pura. Iman yang tidak terselubung. Lawannya apa? Lawannya hipokrinomai. Hipokrinomai ini berbicara munafik. Hipokrit. Jadi jangan wariskan iman yang munafik. Wariskan iman yang sungguh-sungguh, yang lengkap, yang utuh, tanpa celah, yang berintegritas, yang jujur. Apa yang diperkatakan, itu juga yang diyakini. Orang Kristen sekarang kebanyakan lain di bibir, lain di hati. Saya percaya. Tapi tunggu dulu, cek kodam. Saya percaya. Tunggu dulu, Tuhan. Masih ada sakitku ini. Pergi kita dulu ke sana itu ke. Itu katanya, pasti sembuh. Ini iman yang munafik. Satu sisi percaya kepada Yesus, tapi satu sisi meragukan kuasa Yesus. Percaya hanya sebatas lagu. Kita nyanyi di gereja. Oh, bahkan sampai mungkin gedung ini bisa bergoyang. Tapi ketika keluar ada tantangan, masalah, persoalan. Tuhan jauh. Kita munafik. Ini jangan diwariskan. Yang kita harus wariskan adalah iman yang sungguh-sungguh. Kalau saya berkata, saya percaya, maka apapun yang terjadi, saya akan tetap percaya. Amin. Walau saya belum melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku ragu kasih-Mu. Begitukah? Apakah kita seperti Thomas? Iman yang sungguh-sungguh. Walau kita tidak melihat, kita tetap percaya. Kita tidak pernah meragukan kasih Kristus. Kita tidak pernah memperbandingkan pribadi Yesus. Kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita sungguh-sungguh beriman kepada kebenaran firman Allah. Bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bukan berisi firman Allah. Berapa banyak mahasiswa yang saya tanya. Apakah Alkitab adalah firman Allah atau berisi firman Allah? Berisi firman Allah, Pak. Oh ya? Apakah Alkitab itu seperti buku ini yang saya tulis, Pak Jonathan tulis, lalu kutip Alkitab yang kata-kata di dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Berarti itu adalah berisi firman Allah. Oh iya Pak, betul. Kenapa? Masa Alkitab ada cerita pembunuhan? Masa Alkitab ada cerita pemberontakan?
Masa Alkitab menceritakan dosa? Masa Alkitab menceritakan perselingkuhan? Alkitab kita dikatakan porno? Alkitab kita bukan buku yang jatuh dari surga. Sehingga Alkitab kita itu berbicara tentang keadaan manusia. Itulah buku kehidupan. Dari situ kita bisa melihat contoh-contoh kehidupan yang ekstrim malah. Supaya kita bisa belajar, jangan seperti itu. Ada orang-orang tadi dikatakan yang akan jadi raja yang jahat. Kalau dia jadi pemimpin, dia jahat. Ini contoh, jangan jadi pemimpin yang jahat. Betul kan? Jangan jadi orang tua yang jahat. Tapi jadi pemimpin yang baik. Jadi orang tua yang baik. Ini yang harus kita wariskan. Keteladanan kehidupan. Mungkin kita tidak sempurna. Ya, memang kita sudah menuju kepada kesempurnaan. Tapi paling tidak kita wariskan iman kita kepada Kristus. Kepada anak cucu kita. Kepada teman-teman kita. Kita teruskan iman kita. Sehingga juga mereka akhirnya berkata, ya aku percaya kepada Yesus. Kenapa kau percaya kepada Yesus? Karena kehidupanmu membuktikan engkau percaya kepada Yesus. Amin. Iman yang diwariskan. Orang akan melihat siapa kita. Tergantung iman kita. Jangan makan di kantin, di restoran. Tidak mau berdoa malu-malu. Itu iman yang munafik. Yang terakhir. Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang tidak munafik. Iman yang diperkatakan dan disertai perbuatan adalah sama. Integritas. Jujur, penuh, lengkap. Amin. Ini yang harus kita tulari, teladankan, teruskan, wariskan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan baik. Kami percaya kedahsyatan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Kami percaya Engkau Allah yang besar. Terima kasih Yesus. Biar kepercayaan kami ini bukan hanya sekedar diperkatakan, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus berharap. Ajar kami untuk terus berserah. Ajar kami untuk terus mempercayai pribadi-Mu, kebenaran-kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami melihat iman yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami tantangan. Sedang mengalami masalah, sedang mengalami goncangan dalam kehidupanmu. Mungkin engkau akan hands up. Engkau sudah berkata, saya tidak mampu lagi. Saya sudah berusaha, saya sudah melakukan A, B, C, D, bahkan sampai Z. Tapi saya tetap tidak bisa. Mungkin hari ini kau sedang khawatir dalam ketakutan. Mari, hari ini, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, iman bermakna berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari perkatakan imanmu di hadapan Tuhan. Katakan.
Katakan imanmu. Hari ini, walaupun saya sedang menghadapi badai kehidupan, tapi saya percaya. Hari ini, walau saya sedang berkekurangan, tapi saya percaya. Hari ini, walau sedang mengalami sakit penyakit, tapi saya percaya. Saya percaya. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada janji-janji-Mu. Saya pegang kebenaran-Mu. Perkatakan iman. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah gembalaku yang baik. Aku tidak akan berkekurangan. Engkau yang memegang tangan kananku dan memberikan kemenangan. Bahkan ketika aku berseru, Tuhan menjawab doa-doaku. Perkatakan iman. Oleh bilur-bilur Yesus yang tercurah di kayu salib, aku disembuhkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dan ketika engkau keluar dari tempat ini, ketika ada kekhawatiran datang, ada kecemasan datang, tetap perkatakan iman. Penuhi pikiranmu dengan pikiran-pikiran Kristus. Perkatakan iman. Ya, saya sedang sakit, benar. Tapi saya punya Tuhan yang menyembuhkan saya. Ya, saya sedang berkekurangan, tapi saya punya Tuhan El Shaddai itu. Ya, memang benar. Kita tidak bisa pungkiri fakta yang ada, kenyataan yang ada. Tapi lebih daripada itu, ada iman yang mengatasinya. Ada iman yang mengatasinya. Fakta, kenyataan boleh berbicara. Tapi iman lebih daripada fakta dan kenyataan. Terima kasih Yesus. Teruskan, kuatkan kami. Kuatkan kami. Bagi kami tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Karena Tuhanku ajaib. Yesusku ajaib. Yesusku luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami terima jawaban doa kami. Kami terima pembuktian iman kami. Kami belum melihat, tapi kami percaya. Kami nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih untuk firman yang begitu luar biasa. Terima kasih Pastor Hence yang sudah dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi kita malam hari ini. Kita berdoa kiranya kesehatan yang luar biasa tetap Tuhan berikan bagi Pastor Hence. Bahkan pengilhaman Roh Kudus untuk terus di dalam pelayanan bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita. Baiklah, kita persiapkan apa yang menjadi persembahan kita dengan membawanya. Ada kotak persembahan di pintu sana, bisa juga lewat kode QRIS yang ada, dan bisa juga lewat transfer. Sebelum kita membawa persembahan kita, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemakaian-Mu bagi hamba-Mu yang begitu luar biasa sudah melayani firman-Mu bagi kami, yang Kau akan pertambahkan terus hikmat, marifat sorga kepada Pastor Hence, supaya hari-hari ke depan semakin luar biasa Engkau memakai kehidupannya ya Tuhan, menjadi saluran berkat bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja Pastor Hence melayani Engkau.
Dan kini tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja yang Tuhan berkat ini dapat disalurkan. Berkati kami, bahkan berkati seluruh umat-Mu ya Bapa, supaya pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan tetap berjalan dengan baik. Karena itu adalah rencana-Mu yang begitu besar bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami dasari atas suatu nama yang besar, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sedikit pengumuman bagi yang hadir pagi ini, yang mungkin mau pulang, tidak ikut lagi ibadah kedua. Ada snack di luar, bisa diambil, ya sekedar penganjal perut, ya siapa tahu terlambat makan nanti masuk angin, disediakan oleh gereja. Ya bisa ambil saja. Saya kira itu aja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi ini, saudara, adakah Bapak Ibu Saudara baru pertama kali hadir pagi ini? Beribadah bersama kami, boleh lambaikan tangan kalau tidak keberatan. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Kami mengundang untuk ibadah-ibadah selanjutnya bersama dengan kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yuk. Tuhan kita yang besar, yang besar ajaib. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan imanku, aku bersemangat percaya. Kami terima, ku terima sekarang. Katakan kemenangan darimu. Dengan iman katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman katakan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersemangat percaya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya, kami terima. ku terima sekarang kemenangan Kami terima Tuhan, aku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Berbahagialah kamu, hidup rukunlah kamu. Ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Penyertaannya sempurna atas kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Diberkati kehidupanmu, diberkati hidup nikahmu, diberkati keluargamu, diberkati studi pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tangan-tanganmu menjadi tangan-tangan yang disertai oleh Tuhan. Tangan-tanganmu menjadi tangan-tangan kesembuhan, keberkatan, bahkan yang menguatkan banyak orang, yang menopang kehidupan banyak orang. Dan perkataanmu adalah perkataan yang menguatkan. Perkataanmu adalah perkataan kesaksian-kesaksian tentang Kristus yang membawa orang untuk datang kepada Kristus. Perkataanmu adalah perkataan yang menguatkan banyak orang. Kehidupanmu adalah kehidupan yang sehat, yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan. Dan sekali percaya Yesus, tetap untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.